Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini eh, saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal beberapa aplikasi untuk keperluan praktikum desain sistem 2. Langkah pertama mungkin kita akses dulu e-learning masing-masing melalui portal e-learning ITENAS, kemudian masuk, lalu pilih mata kuliah praktikum desain sistem 2. Kita pilih mata kuliah praktikum desain sistem 2. Kemudian pada bagian ELA 304 sistem mikroprosesor itu saya sudah buatkan link atau laman untuk mendownload aplikasi Proteus versi 8.6 dan CodeVision AVR versi 3.14. Nah, tinggal di open in the new tab. Semuanya sudah ada di Google Drive ya. Tinggal lakukan proses download. Nah, untuk proses instalasinya di sini saya sudah download softwarenya. Ada CodeVision AVR dan Proteus 8 profesional versi 8.6. Nah, mungkin saya akan mulai dari Proteus dulu. Folder yang kita download itu ekstensinya berupa WinRAR, jadi kita ekstrak dulu kedua file ini dengan klik kanan kemudian extract to folder. Begitu juga untuk yang CodeVision AVR, kita ekstrak to CodeVision AVR atau ekstrak to folder. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa file, ada 2 buah file yang berisi instalasi atau bagian untuk menginstal masing-masing software. Nah, langkah pertama mungkin kita akan install software Proteus. Untuk demi keamanan pada saat proses instalasi, pastikan WiFi masing-masing dinonaktifkan terlebih dahulu. Jaringan WiFi dan koneksi ke internet dinonaktifkan untuk sementara. Kemudian klik kanan, lalu klik Run as Administrator. Nah, tunggu proses loading, kemudian nanti akan muncul pertanyaan user account control, tinggal dipilih. Kemudian kita lakukan proses instalasi sesuai instruksi dari softwarenya. Nah, untuk destination location file itu tinggal di next saja, kemudian yang kedua juga tinggal di next. Nah, untuk software Proteus versi ini saya sudah sediakan software yang tidak harus di-crack. Namun bila terkendala pada saat membuka file berupa tidak ada library ataupun error yang lain, saya akan sediakan caranya bagaimana membuka software ini supaya bisa dijalankan gitu. Proses instalasi kurang lebih akan berjalan 1-2 menit tergantung kecepatan dari masing-masing perangkat.
Ketika proses instalasi selesai, maka akan ada tampilan seperti ini, completing the Proteus Professional Setup Wizard. Tinggal kita pilih finish. Kemudian software Proteus akan ada di desktop masing-masing, logonya seperti ini. Tapi jangan lupa untuk mengaksesnya atau membukanya, biasakan untuk mengatur software untuk dibuka secara run as administrator. Caranya klik kanan, kemudian properties, nah compatibility, kemudian di checklist bagian run this program as an administrator. Nah, ini untuk menghindari terjadinya kegagalan pada saat menginput komponen pada bagian worksheet. Nah, kemudian kita apply, lalu klik OK, dan tinggal dijalankan saja, double klik Proteusnya. Klik yes, lalu software Proteus akan bisa digunakan untuk mensimulasikan rangkaian. Nah, untuk mengecek apakah Proteus berhasil diinstal dengan baik atau tidak, kita tinggal buka bagian schematic capture yang ini. Kemudian kita akses untuk memasukkan salah satu contoh komponen. Tunggu dulu loading beberapa saat. Kemudian di sini ada bagian worksheet yang di tengah dan ada bagian P dan L di bagian komponen. Nah, kita coba masukkan apakah komponennya ada dan software bisa digunakan atau tidak, seperti ini. Klik P, kemudian akan muncul beberapa komponen yang dibutuhkan untuk simulasi. Misalnya untuk kapasitor, kita pilih salah satu kapasitor, kemudian diklik OK dan bisa dimasukkan gitu. Nah, apa yang terjadi bila software Proteus tidak di run as secara administrator? Akan terjadi kegagalan seperti ini. Proteus langsung dibuka tanpa run as administrator. Nah, biasanya pada beberapa perangkat PC atau laptop itu akan terjadi error ketika mengakses library. Nah, seperti ini. No libraries found, artinya software ini harus dijalankan dengan run as administrator. Jadi Anda tidak bisa menggunakan software ini. Kemudian pengaturan diatur seperti yang pertama. Oke. Kemudian untuk software selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk software CodeVision AVR. Kebetulan saya sudah downloadkan di sini. Kita buka saja foldernya. Ada beberapa folder di CV AVR 3 ini. Ada cara install, ada setup, dan patch. Nah, kita buka dulu teks dokumen di cara install. Nah, di sini sebetulnya sudah ada instruksi, tapi dari beberapa device sepertinya masih terdapat kegagalan begitu dalam proses instalasi. Nah, hal yang paling penting yang harus diperhatikan pada saat penginstalan CodeVision AVR ini adalah poin yang pertama, yaitu matikan koneksi internet dan antivirus. Nah, di sini saya sudah matikan koneksi internet dan antivirusnya. Kita bisa untuk Windows 10 kita bisa search di kolom search bar, kemudian kita cari kata kunci virus protection, virus and threat protection. Nah, pada bagian ini kita bisa menonaktifkan antivirus bawaan dari Windows. Nah, di sini ada virus and threat protection settings. Kita buka manage settings. Nah, kita nonaktifkan real time protection, cloud delivered protection, dan semua yang berkaitan dengan virus and threat protection. Nah, bila perlu juga ada beberapa device yang harus mematikan Windows Firewall. Nah, karena software ini lisensinya di crack gitu, menggunakan patch, jadi suka terjadi error pada saat penginstalannya. Nah, di sini firewall masih on. Kita untuk menghindari kegagalan, kita matikan saja Windows Defender Firewall untuk private network dan domain networknya. Kita matikan semua dulu. Nanti pada saat proses instalasi selesai, kita bisa nyalakan kembali.
kemudian kita lanjutkan mount atau ekstrak filenya. Kita sudah lakukan langkah itu. Kemudian kita maju ke bagian setup dengan mengklik file setup ini. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau Windows 10 ada muncul layar seperti ini, kita tinggal run saja. Kemudian akan ada pertanyaan lagi, tinggal diklik yes, lalu proses instalasi akan secara otomatis dimulai. Nah, ini juga membutuhkan beberapa waktu, 1-2 menit tergantung kecepatan dan proses dari komputer masing-masing. Nah, untuk proses instalasinya di sini kita tinggal ikuti saja alurnya. Klik next, kemudian jangan lupa dicentang I accept the terms and the license agreement. Kemudian kita juga klik next untuk readme. Untuk foldernya silahkan diganti sesuai folder yang ditentukan, ataupun kita ambil settingan default dari destination foldernya. Kemudian klik install. Kita tunggu beberapa saat proses instalasi hingga selesai. Kebanyakan kegagalan dari proses instalasi CodeVision ini biasanya karena Windows atau operating system yang Anda gunakan itu mendeteksi virus dari patch yang digunakan CodeVision. Jadi memang untuk keperluan students usage atau penggunaan mahasiswa atau siswa biasanya disediakan student license, tapi untuk versi yang ini saya menggunakan CodeVision AVR yang memerlukan proses patch atau di cracking gitu. Nah, kita sambil menunggu, kita sambil lihat langkah selanjutnya. Di sini sebetulnya ada kekeliruan dari tutorialnya, ada buka folder jamu. Sebetulnya untuk folder jamu ini atau crack ini kita bisa dapatkan di folder patch yang berisi CV AVR application atau file aplikasi dari CV AVR dalam bentuk crack. Nah, kemudian bila ada pertanyaan seperti ini tinggal diklik OK saja. Kemudian next, finish. Lalu nah, akan muncul install Shield Wizard completed, tampilan seperti ini, dan menyuruh atau menginstruksikan untuk melaunch program atau memulai programnya. Nah, kita tidak lakukan langkah itu, kita uncheck dulu launch the programnya, kemudian klik finish. Nah, ini proses yang krusial yang sering terlewat oleh teman-teman sekalian ya. Kita harus cari tahu dulu si file bin dari CV AVR-nya. Kemudian kita kopikan folder patch ini, klik kanan, kemudian copy. Kita cari di local disk C kalau di komputer saya. Kemudian kita pilih folder CV AVR. Nah, di sini ada folder bin, kita buka, kemudian tinggal dipaste. Dan bila ada pertanyaan replace the file in destination, klik saja replace. Kemudian software akan terganti, foldernya akan terganti, dan kita coba untuk mengaktifkan atau menjalankan program dari CV AVR ini. Nah, sebetulnya di desktop ini ada beberapa software yang sudah ada di desktop. Untuk menghindari kekeliruan, kita hapus saja dua-duanya. Kemudian kita tambahkan CV AVR yang tadi sudah di patch ke desktop create shortcut. Di desktop sudah ada CV AVR yang ini, kemudian kita tinggal double click, kemudian di run. Bila ada pertanyaan seperti ini tinggal di run, dan software akan muncul dengan terlisensi atas nama Raham, software dari developer yang sudah mengcracknya. Nah, kemudian si tampilan CodeVision AVR ini sudah bisa digunakan, sudah bisa membuka project baru, kemudian membuka project yang lama, kemudian membuat suatu project baru juga, disesuaikan dengan instruksi dari modul tersebut. Nah,
itu yang sudah saya demonstrasikan. Ini saya menggunakan Windows 10 versi terbaru. Jadi silahkan bagi teman-teman yang masih berkendala dalam menginstal software, silahkan ikuti tutorial ini. Kemudian jangan lupa untuk mengembalikan firewall dan antivirus untuk kelancaran penggunaan Windows operating system Anda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.